Hai guys, jadi belakangan ini tuh aku lagi sering aku lagi ongoing drakor yang judulnya Tastefully Yours. Nah, drakornya tadi tuh ceritanya tuh tentang Han Bong-woo yang diperanin sama Kim Han-eul, dia tuh pembisnis yang bakal nerusin kayak perusahaan makanan ibunya, tapi kayak dia harus bertarung sama abangnya. Nah, terus dia tuh ketemu sama Moo Yeon-ju yang diperanin sama Kim Min-si, jadi tuh chef di restoran kecil di Jeonju kan. Nah terus jadi tuh di situ tuh ceritanya, spoiler dikit, si Kim Han-eul tadi, Han Bong-woo tadi tuh datang ke tempatnya Moo Yeon-ju itu cuman untuk ngambil resepnya Moo Yeon-ju aja, soalnya dia tuh mau bikin restoran yang dia punya itu tuh dapat bintang 3 biar dia bisa nerusin perusahaan ibunya, karena ibunya janjiin ke dua anaknya kalau siapa yang bisa dapat bintang 3 pertama di restorannya itu dapat nerusin semua perusahaannya gitu kan. Nah jadi karena ambisinya itu tadi, jadi dia datanglah ke tempat Moo Yeon-ju tadi. Singkat cerita, datanglah ke tempat Moo Yeon-ju tadi buat manfaatin Moo Yeon-ju-nya tadi buat ngambil resepnya. Terus habis itu dia bikin restorannya Moo Yeon-ju tadi itu tutup. Habis itu dia balik ke restorannya dia gitu. Tapi setelah dia ketemu Moo Yeon-ju, terus berinteraksi dengan Moo Yeon-ju, tiba-tiba dia itu malah jatuh cinta sama Moo Yeon-ju gitu kan. Jatuh cintanya itu bener-bener cinta banget gitu kan. Terus aku mikir, kok bisa ya orang tuh kayak sebelumnya tuh dia memanfaatin orang lain, tapi kok tiba-tiba malah jadi kecintaan, itu kenapa ya? Ternyata itu tuh penyebabnya tuh salah satunya tuh ada satu efek proximity dan intensitas interaksi. Jadi semakin sering kamu berinteraksi sama orang, walaupun kamu awalnya cuman pura-pura doang, di situ tuh dilihatin awalnya tuh si Han Bong-woo-nya tuh kayak cuek-cuek, gimana, enggak cuek sih, lebih kayak sifatnya tuh yang kayak agak ya begitulah gitu kan. Tapi malah dia setelah itu jatuh cinta gitu loh. Nanti aku tunjukin klipnya. Terus bisa jadi tuh walaupun awalnya niatnya dia tuh mau manipulatif, tapi otaknya tuh responnya tetap afektif dari hubungan yang intens, karena dia sering berhubungan sama Moo Yeon-ju, dia sampai tinggal di desa tersebut, terus kayak sering bantuin, sering kayak ngasih ide segala macem. Nah ditambah lagi Moo Yeon-ju itu cantik cakep gitu kan, jadi apa nggak mungkin kecintaan. Terus sama juga ada dissonance kognitif, jadi tuh otak tuh mengalami konflik, ya kan cuma mau manfaatin ya, tapi kok malah nyaman. Nah, untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perasaan tuh bisa bergeser menjadi tulus, yang awalnya cuma memanfaatin malah jadi mengalami pola pikiran yang selaras, sehingga dia tuh jadi nyaman dan tulus gitu ke si Moo Yeon-ju-nya tadi. Terus satu lagi ada theory of reciprocity, jadi itu saat target perlakuan pura-pura sayang membalas perhatian kita juga bisa mulai merasa terikat dan dihargai, yang memicu emosi sesungguhnya gitu. Terus yang keempat ada juga projection dan idealization, itu kadang-kadang yang kita rasakan bukan cinta, tapi refleksi dari kebutuhan emosional kita sendiri yang dipenuhi orang itu. Jadi kayak gitulah. Terus habis itu ini bisa jadi infatuation, bukan cinta sejati, tapi tetap terasa kuat dan membingungkan karena tapi kalau yang aku lihat di drakor itu tadi ya, si Han Bong-woo itu kayak bener-bener cinta banget ya, sampai di saat dia di episode terakhir nih kan belum kelar nih episodenya, di episode yang akhir ini episode 8 kalau nggak salah 9, itu kayak dia tuh sakit hati banget, sekecewa itu sama kakaknya, sampai kayak kakaknya tuh kayak ngerasa, wah ini anak kali ini tuh bukan cuman karena ambisi mau ngambil resep nih, emang nih anak ada hubungan yang berbeda nih sama si chefnya gitu. Terus yang terakhir tuh ada attachment activation. Jadi jika kamu punya attachment style yang tidak nyaman atau anxious atau preoccupied, kamu bisa mudah nempel secara emosional saat merasa diperlukan, bahkan saat awalnya cuman modus. Nah, jadi tuh jadi karena Han Bong-woo-nya tadi tuh terlalu sering ketemu sama Moo Yeon-ju, terus dikasih perhatian sama Moo Yeon-ju-nya, terus Han Bong-woo-nya juga kayak wah jatuh cinta sama Moo Yeon-ju-nya dari awal gitu kan. Jadi kayak niat-niat awalnya dia mau manfaatin itu malah jadi pudar, dan dia akhirnya menyesali itu semua. Cuman apakah endingnya mereka akan bersama? Kita masih belum tahu ya guys, karena belum selesai, dan aku juga penasaran. Aku berharap itu endingnya mereka bakal bersama sih, soalnya kayak kecewa aja kalau mereka endingnya nggak bersama, kayak no more kayak trauma. Oke, mungkin itu aja
sedikit pembahasan dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Bye.